Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, alhamdulillah ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena sampai detik ini, sampai saat ini Allah masih memberikan begitu banyak nikmat kepada kita. Terutama adalah nikmat kesehatan. Sehingga kita bisa bertemu, kita bisa mengikuti proses pembelajaran ya setiap harinya. Jadi nikmat yang Allah berikan tersebut gunakan sebaik mungkin ya. Tetap semangat belajarnya walaupun masih daring. Jangan daring dijadikan alasan untuk kita membenarkan sikap atau sifat kita yang malas belajar. Daring jangan dijadikan alasan untuk kita membenarkan diri kita jenuh bosan dalam belajar. Jadi mau daring, mau luring ya, mau di pesawat pun belajarnya, bahkan di luar angkasa pun belajarnya. Ketika niat kita, ya tekad kita dalam belajar itu tidak ada, tidak bersungguh-sungguh, maka apapun bentuk model pembelajarannya pasti kita tetap seperti apa yang kita niatkan. Jadi perbaharui niatnya kembali, perbaharui tekadnya kembali, perbaharui semangatnya kembali. Jadi belajar untuk menuntut ilmu, bukan belajar melihat situasi kondisi. Kalau daring nggak mau belajar, tapi kalau tatap muka mau belajar. Itu bukan alasan ya. Jangan jadikan sesuatu menjadi alasan untuk membenarkan perbuatan kita, gitu ya. Nah, jadi tetap semangat walaupun masih daring di awal semester 2 ini, tetap semangat. Karena kalau kita tidak semangat, maka kita akan rugi nantinya. Malas belajar, rugi. Akhirnya ketika akhir semester nanti banyaklah yang remedial, banyaklah ujian praktek tak terkirim, beginilah begitulah, akhirnya tidak naik kelas, ya kan? Alasannya apa? Ya iyalah nggak naik kelas, susah aja orang belajarnya daring, gurunya ngajar secara daring. Itulah dijadikan sebagai alasan-alasan tertentu untuk membenarkan kemalasan kita. Oke, kita buka permulaan pembelajaran ini dengan lafaz basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Baru 18 orang yang hadir, Ustazah tunggu ya untuk 10A dan 10B. Ada Zahra, Farah, Nazwa, Ibtahul, Dea, Jahra Zuhra, Konita, Fatimah, Baby, Jihan Abia, Syahira, Bazlina, Raisa, Sophia Az-Zahra, Ayudwi, Amira Husni, Jihan Nazwa, Kaila Rosida. Ya, baru itu ya yang hadir ya. Oke. Ustazah mau sapa dulu si Bazlina. Bazlina, hidupkan videonya dan suaranya Bazlina. Banyak nih yang mau Ustazah tanya sama Bazlina. Ayo. Bazlina. Sehat Bazlina? Sehat ya? Sehat. Gimana belajarnya? Masih semangat atau sudah surut semangatnya? Masih semangat? Masih semangat. Apa buktinya Bazlina masih semangat? Coba tunjukkan sama Ustazah. Apa? Hadir tepat waktu. Bazlina kan hadir tepat waktu, ya. Itu juga salah satu bukti bahwa Bazlina masih semangat. Udah disiapkan persiapan buku dan alat tulisnya Bazlina? Udah. Tahfiznya lancar? Tahfiz nanti siang. Nilai-nilai semester 1-nya alhamdulillah bagus.
Bagus? Bagus. Mana lebih bagus, daring apa luring? Kalau menurut Bazlina? Daring ya? Menurun? Menurun apa meningkat? Kalau untuk di tahap SMA mungkin ini awalnya ya, nilai awal ya. Tapi kalau dibandingkan SMP bagaimana nilainya? Meningkat, menurun? Sama aja. Berarti kalau gitu harus ditingkatkan ya. Apalagi Bazlina dari SMP Islam Ulun Nuha. Jadi sudah tahu bagaimana proses pembelajarannya ya. Jadi lebih wajar kalau Bazlina itu nilainya lebih tinggi dibandingkan temannya. Itu hal yang wajar. Tapi hal yang luar biasa ketika ada temannya yang nilainya bisa melampaui Bazlina. Gitu ya. Tapi walaupun nilai itu tidak patokan ya, tetapi biasanya apa yang kita usahakan tidak lari dari apa yang kita dapatkan. Oke, Bazlina. Sophia Az-Zahra. Siap-siap ya para hilwa. Sophia Az-Zahra. Mana Sophia Az-Zahra? Sehat Sophia Az-Zahra? Iya. Kok lama kali saja panggil jawabnya? Lagi ngapain? Pakai jilbab? Iya, udah ya. Gimana? Nilainya bagus semester 1? Alhamdulillah bagus ya. Rata-rata berapa? 90? Kira-kira puas enggak Sophia mendapatkan nilai itu dengan hasil yang benar-benar nyangkut atau ilmunya itu di Sophia? Sesuai enggak kira-kira menurut Sophia? Enggak tahu. Kan ada juga yang berpikir sepertinya nilai saya nggak sesuai dengan hasil ujian saya gitu, atau ada juga yang kebalikannya, nilai saya tidak sesuai dengan ilmu yang saya dapatkan, sepertinya lebih tinggi nilainya 90 tapi ilmu yang saya dapatkan mungkin hanya 50 gitu, atau saya mendapatkan ilmu kira-kira 90-an tapi nilai saya kok 70-an gitu. Kalau yang Sophia rasakan sama atau sesuai? Sesuai. Oke, alhamdulillah kalau sesuai. Semangat belajarnya masih tinggi atau sudah nyangkut di pohon? Atau sudah tertanam di akar? Di mana ini posisi semangatnya? Atau menjulang tinggi? Masih semangat ya? Apa bukti Sophia masih semangat? Coba tunjukkan dulu sama Ustazah. Tunjukkan kalau bukti bahwa Sophia itu semangat belajarnya. Tadi aja Ustazah panggil 3 kali jawab. 3 kali panggilan baru dijawab. Enggak Oh iya. Oke, dah ya. Sophia ya, semangat ya. Farah tadi ya. Farah Hilwa tadi ya, Ustazah janji ya mau manggil Farah Hilwa. Farah Hilwa 10B. Mana dia? Farah Hilwa nggak nampak juga nih, nggak ada sahutan. Farah Hilwa nggak ada ya, mungkin lagi nggak di tempat ini, bisa saja lagi di kamar mandi ya. 10B sudah, 10A coba. 10A. Dea Kalika dulu. Dea Kalika. Ya. Sehat Dea? Sehat. Gimana nilainya? Bagus? Nilai semester 1-nya? Oh, enggak naik, enggak turun. Berarti tetap ya. Puas enggak dengan hasil yang sudah didapat? Belum ya, belum. Kira-kira apa yang harus ditingkatkan Dea? Kira-kira di mana kekurangannya sehingga dia harus meningkatkan? Di mana letaknya? Misalnya
Ustazah nilainya belum memuaskan, oh berarti dia harus seperti ini. Coba sebutkan. Pemahaman. Ulangi coba nak, pemahaman. Oh ya. Bidang mana ini yang agak sulit? Agama umum? Agama. Kalau melihat video pembelajaran berulang-ulang atau sekali? Oh, HP-nya dibagi sama adik atau apa? Orang tua? Oh gitu. Jadi jika pun mau mengulang-ulang terlalu banyak agak susah ya. Nah, oke, jadi intinya memang belajar daring ini mengulang. Tidak bisa kita melihat video pembelajaran itu hanya sekedar untuk menggugurkan kewajiban kita untuk absensi bahwasannya sudah melihat pembelajaran. Tidak bisa. Sekali saja. Sekali saja mungkin tidak dapat. Ustazah sajalah misalnya melihat sebuah video misalnya penyelesaian soal matematika. Sekali saja ustazah lihat itu mungkin tidak mengerti. Jadi kita melihat video itu tujuannya adalah untuk mendengarkan, ya, melihat juga memahami. Jadi ketika kita masih dalam tahap mendengarkan dan melihat saja, itu belum bisa nak dikatakan sudah melihat video pembelajaran. Jadi harus melihat, mendengar, melihat, memahami. Kalau sudah memahami, boleh kita berlanjut ke video yang lainnya. Seperti itu. Jadi tingkat pemahaman memang sangat dituntut di tingkat sekolah menengah atas, ya. Makanya berulang-ulang. Kalau bisa berulang-ulang. Apa yang kita lemah misalnya di bidang agama, maka bidang agama itu 2 kali lipat belajarnya ketimbang umum misalnya. Tapi kalau agama kita nggak lemah, kuat, umum kita yang lemah, maka umum 2 kali lipat porsinya kita gunakan untuk belajar. Ya, seperti itu Dea ya, coba ya. Insya Allah nanti nilainya bisa lebih bagus ya, ilmu yang didapat bisa lebih bermanfaat. Oke, kita cukupkan ya sapa-sapanya, kita mulai belajar matematika. Untuk di tahap semester 2 di awal, sudah pada buka buku ini? Sudah ada yang lihat bukunya? Bab apa kira-kira pelajaran kita hari ini? Ya, Jahra, ayo silakan Jahra, tentang daerah fungsi ya, bagus. Di dalam buku matematika kelas 10 udah dapat belum ya? Belum ya? Belum. Tapi e-booknya sudah ya? E-booknya sudah ya? Di dalam buku tersebut ada berapa bab nak? Ada berapa bab nak? Ada berapa bab di dalam buku matematika untuk kelas 10? 4. Bab pertama apa? Iya, bab pertama apa? Iya. Yang kedua? Bab kedua nak, bab kedua. Iya, sistem persamaan. Bab ketiga fungsi. Bab keempat, iya, jadi 2 bab sudah kita lalui. Kita akan memasuki semester 2 ini 2 bab lagi. Maka bab yang ketiga lah kita pelajari di awal semester 2, yaitu bab fungsi. Ketika kita SMP, kita sudah belajar juga namanya fungsi dan relasi. Ya. Di sini kelas 10A dan kelas 10B sekitar 60 orang, ya Ustazah bilang 60 orang. 60 orang ini rata-rata 40 orang adalah siswa alumni SMP Islam Ulun Nuha, 20 orangnya dari luar. Jadi Ustazah mau ambil 1 dari alumni, 1 dari sekolah SMP luar. Ya, Nazwa Nadia.
Nazwa Nadia. Nazwa Nadia, Ustazah mau tanya, apa itu fungsi? Apa itu fungsi? Lupa ya. Kalau sudah garuk kepala, pegang kuping berarti lupa lah itu ya. Lupa. Kenapa bisa lupa? Karena dilupakan atau memang lupa sendiri? Oke, nggak apa-apa ya. Ustazah tanya Raisa Amini. Iya, Raisa, apa itu fungsi? Videonya Raisa? Apa fungsi Raisa? Iya, bagus. Ya, himpunan yang memasangkan setiap himpunan A mempunyai tepat satu kawan pada himpunan B. Iya. Itulah yang dikatakan fungsi. Jadi kalau misalnya siswa kelas 10B ya, misalnya ada 30 orang dari absen pertama sampai ke 30 itu dipasangkan tepat pada kelas 10B. Saja buatlah misalnya kelas 10B besar ya, kelas 10B, baru kelas 10B itu saja kasih panah bercabang 30 dengan nama-nama siswanya dari absen pertama sampai absen ke 30. Ustazah tanya sama si Zahra Zuhra dulu. 10B himpunan A. Ya, nama-nama siswa himpunan B. Himpunan A Ustazah pasangkan semuanya panahnya ke himpunan nama-nama siswa. Apakah itu fungsi Zuhra? Zuhra ya, bukan Zahra, Zuhra. Ayo, fungsi Zuhra. Enggak usah malu-malu lah, Ustazah aja kok yang melihat sama kawan-kawannya. Ayo Zuhra, fungsi nak. Fungsi. Fungsi Zahra, Zuhra. Jawablah, orang Ustazah nanya fungsi atau tidak fungsi? Fungsi, kenapa fungsi? Kenapa fungsi? Tadi kata si Raisa bahwasanya setiap himpunan A dipasangkan dengan tepat satu kawan pada himpunan B. Itu dikatakan fungsi. Ustazah bilang benar. Ustazah kasih contoh, 10B mempunyai panah 30. 30 itu adalah nama-nama siswa. Apakah itu fungsi? Si Zuhra jawab fungsi tadi ya. Si Zuhra jawab fungsi, kenapa belum dijawab Zuhra? Ustazah tanya Sahira Kalisa. Fungsi Sahira? Fungsi nak? Fungsi, kenapa? Kenapa fungsi? Enggak tahu. Oke. Oke. Zahra Arikah coba. Iya, jawabannya apa ya? Istilahnya ada jawabannya, ada pendapatnya. Coba ya Ustazah tampilkan dulu kameranya. Kayak gini nampak nak? Nampak ya? Jelas ya? Inilah ya, Ustazah tadi tanya ini fungsi apa tidak fungsi. Gini ya nak, ini misalnya 10B.
Ini himpunan A, 10B. Himpunan B, ini saja kasih kotak aja lah ya. Boleh kotak, boleh lingkaran, terserah. Ini nama-nama, misalnya nama-nama siswanya kan gini ya. Saja buat gini aja lah ya, biar cepat. Jadi nama siswa kelas 10B itu kan ada dari absen 1 sampai 30 ya. Lalu ini saja juga buat kotak. Ini menandakan himpunan B. Jadi isi dari himpunan B ini nama-nama siswa nak. Cuma nggak mungkin saja tulis. Maka ini saja pasangkan. Dia ada titik ya. Ada titik dia setiap himpunan. Ini titik 3 ini menandakan, titik 3 yang ini menandakan terus ya, terus. Jadi 1, 2, 3 sampai 30. Maka ini saja pasangkan seperti ini. Pasangkan sampai ke 30. Jadi ini tali-tali ini atau panah-panah ini ada 30 buah. Jadi setiap himpunan A dipasangkan dengan himpunan B yang ada di himpunan B. Saja tanya, apakah ini fungsi? Melihat dari pengertian si Raisa tadi. Apakah ini fungsi? Saja tanya sama si Jahra. Iya, kenapa iya? Coba kasih alasan. Oke, Raisa Amini, coba kasih lagi pengertian fungsi, sebutkan lagi tadi. Ulangi sekali lagi. Oke, saja tanya lagi ke Jahra, fungsi atau tidak fungsi? Tetap fungsi. Tetap fungsi. Oke, saja tanya yang lain. Jahra dia udah kekeh ya, dia tetap fungsi. Saja tanya ke Mutia Kesa. Mutia, Tia. Fungsi nak atau tidak fungsi? Kenapa? Ya jawab aja nggak apa-apa. Setiap himpunan A apa nak? Oh nggak boleh bercabang. Iya, bisa kita simpan. Jadi si Tia menjawab itu tidak fungsi. Karena apa? Karena kata Tia, kalau dikatakan fungsi tidak boleh bercabang, nggak boleh bercabang. Ya, hampir mendekati ya. Satu orang lagi saja tanya, siapa ya? Jangan itu aja yang lain ya. Coba dulu Konita. Fungsi tidak fungsi? Enggak dengar saja suaranya. Coba ulangi. Fungsi Konita. Dengar nggak? Apa saja yang nggak dengar ini? Oh nggak dengar. Konita, apa ini? Suaranya atau apanya nih? Jaringannya? Fungsi atau tidak fungsi? Ayo. Oh iya. Oh ya udah, nggak apa-apa ya. Jihan Abiyah Rahma. Fungsi tidak fungsi?
Kenapa alasannya? Iya, berpasangan. Ustazah kembalikan ke Raisa Amini. Mana Raisa Amini? Fungsi tidak fungsi? Kenapa? Iya. Jadi itu ya. Jadi kan tadi si Raisa sudah bilang pengertian fungsi itu setiap himpunan A punya satu kawan di himpunan B, punya tepat satu kawan. Jadi dia hanya boleh punya satu kawan. Kalau lebih dari satu, ini kan udah lebih dari satu, berarti ini bukan fungsi. Gitu aja. Jadi kalau lebih dari satu dia bukan fungsi. Misalnya seperti ini. Di sini saja sebutkanlah misalnya himpunan A 1, 2, 3, himpunan bilangan asli ya, himpunan bilangan asli 1, 3. Baru di sini saja kasih kotak, salah saja di titiknya ya. Di sini A, B, C, 3 abjad pertama. Di sini ya titiknya ya. Nah ini salah. Baru ini saja pasangkan. Ini saja pasangkan ya. Nah, oke, coba ini satu orang saja tanya. Ini nampak enggak tadi? Nampak? Nampak. Oke, satu orang saja tanya biar siapa ini ya? Alia Nadira. Fungsi tidak fungsi? Gambar kedua? Bukan. Kenapa? Punya satu kawan di punya satu kawan di himpunan B masing-masing. Ya, bagus ya jawabannya. 1 punya satu kawan. 2 punya satu kawan. 3 punya satu kawan. 3 punya satu kawan. Punya. Fungsi tidak fungsi? Fungsi. Ini fungsi. Fungsi pokoknya setiap himpunan A punya satu kawan, punya tepat satu kawan di himpunan B. Masalah kawannya sama itu enggak masalah. Yang penting satu kawannya, 2 satu kawannya si B, 3 satu juga kawannya si B. Ini fungsi. Ya, kalau gini baru tidak fungsi. Ini udah nggak fungsi. Kenapa? Si 3 ini membatalkan fungsi karena dia punya 2 kawan, si B dan si C. Intinya, kalau fungsi itu yang penting himpunan A punya satu kawan di B. Itu aja. Waktunya Mi. Punya satu kawan di B, itu saja nak intinya. Masalah kawannya sama, siapa kawannya di B itu enggak dipersoalkan. Yang penting setiap himpunan A punya tepat satu kawan di himpunan B. Bisa ya? Bisa dipahami pengertian fungsi? Bisa. Oke, sampai di situ ada yang bertanya? Ada yang bertanya sampai di situ? Fungsi dan relasi. Oh ring beda, gini dia. Oke, nih ya sedikit lagi ya udah habis waktunya. Oke, di sini saja kasih tahu ya. Ini sebenarnya sudah dipelajari di SMP. Ini daerah A atau himpunan A. Ini disebut daerah asal ya, daerah asal atau domain. Ini daerah B disebut daerah kawan, ya, daerah kawan atau daerah kodomain. Sedangkan ring itu daerah hasil. Ya, ring itu sama dengan hasil. Daerah hasil itu biasanya ada di himpunan B. Daerah hasil itu ada di himpunan B. Kalau dari gambar ini daerah hasilnya atau ringnya yaitu A, B. Ini tadi enggak ya, yang 3 ke C ini enggak ada. Ini kan tadi usajah tambah-tambahi saja. Tadi kan awalnya 1 dengan A, 2 dengan B, 3 dengan B. Maka dari gambar ini daerah hasilnya itu
A dan B. C enggak, karena C tidak ada pasangannya di himpunan A. Jadi sudah ya, sudah dapat daerah asal, daerah kawan, dan ring. Oke, ada yang bertanya lagi sebelum kita tutup? Bisa dipahami masalah pengertian fungsi, komponen-komponen fungsi, daerah asal, daerah kawan, daerah hasil. Oke, kemudian ada di grup matematika 10A 10B saja kirim lembar kerja siswa pertama, sudah dikerjakan? Sudah. Kalau gitu yang sudah mengerjakan boleh kirimkan ke grup. Boleh kirimkan ke grup. Enggak usah ke Ustazah pribadi, ke grup. Nanti Ustazah kasih dia tanda benar atau salah. Enggak usah harus 3 nak. Misalnya Ana Ustazah pilih nomor 1 aja ya Ustazah jawab, cukup nomor 1. Ana nomor 2 aja ya Ustazah, cukup nomor 2. Jadi satu orang memilih 1 dari lembar kerja siswa 1 tadi. Paham? Paham? Paham. Oke, Ustazah tunggu ya. Ustazah tunggu sampai minggu depan. Jadi enggak harus hari ini. Pokoknya rentang waktu matematika ketemu dengan matematika kembali Ustazah tunggu. Jawabannya kirim ke grup. Kenapa kirim ke grup? Supaya kawannya bisa tahu. Jadi kawannya yang belum paham bisa paham. Ayo kita tutup dengan doa penutup majelis, baca sama-sama. Iya. Dibaca-baca kembali bukunya yang sudah ada buku matematikanya atau mencari di Google tentang materi fungsi kelas 10. Jadi nanti jika ada pertanyaan sudah bisa ditanyakan ke Ustazah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.